Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah, NIM 43030200007. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu diawali dengan sidang BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mengajukan 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa ialah percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Anifah Dinartisti, nomor induk mahasiswa 43030200005. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu bangsa harus tetap menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengikuti dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat berhak mendapat perilaku adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mulyas Arifah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 1A dengan NIM 43030200008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini berawal dari peristiwa kalahnya Jepang kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1946. Maka terbentuklah Panitia 9 perumus atau perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang tersebut pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah itu dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, panitia perancang undang-undang ini diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan UUD 1945. Sidang BPUPKI ini yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan 1945. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia kecil perancang yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia perancang undang-undang secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan undang-undang.
Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir, dampak Jepang kalah di Perang Dunia II. Nah, latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar ini terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II. Jepang memberi janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan pada Perdana Menteri Jepang Kunaiki Kaiso maksudnya pada 7 September 1944. Kemudian Perdana Menteri Kunaiki Kaiso mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Junbicho Sakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yuichiro pada tanggal 29 April 1945. Pada pengumuman tersebut diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Wedyodiningrat dengan dibantu oleh RP Suroso dan seorang kebangsaan Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom terhadap Hiroshima yang pertama. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan pemerintahan Jepang yang dibentuk selanjutnya adalah PPKI. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi ini melumpuhkan pemerintahan Jepang dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miskat Cahaya Abadi, NIM 43030200006 akan mempresentasikan mengenai detik-detik proklamasi. Pada awalnya, negara Indonesia dikuasai oleh Jepang. Namun Jepang berjanji bahwa Indonesia akan merdeka. Lalu dibentuklah PPKI untuk kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Namun pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom oleh sekutu, sehingga Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Dari penyerahan Jepang tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin segera diproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu keputusan dari Jepang. Namun golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat tentara-tentara Jepang masih ada banyak yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut, golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, lalu dibawa ke Rengas Dengklok. Lalu di sana Muhammad Hatta dan juga Soekarno didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu di Jakarta, golongan muda dan juga golongan tua membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia yang harus diproklamasikan di Jakarta. Setelah perbincangan tersebut, akhirnya golongan muda dan juga golongan tua sepakat untuk proklamasi diproklamirkan di Jakarta. Lalu pada akhirnya golongan tua dan juga golongan muda menjemput Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk dibawa ke
Jakarta dengan syarat proklamasi kemerdekaan harus diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.